بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas perkara yang sangat penting yang merupakan aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, yaitu al-ukhuwah, persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Merupakan perkara yang penting dan asal min usuli ahli sunnah, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk bersatu di atas kitab was sunnah, di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW berpesan dalam pesan yang sangat penting, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Aku pesan pada kalian
wasiat, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat pada penguasa kalian walaupun pemimpin kalian turunan budak dari Habasyah. Dan nanti siapa yang hidup di antara kalian akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Di dalam hadis ini, di samping perintah untuk bersatu, juga peringatan jangan sampai terjadi ikhtilafan katsira. Sekaligus diajarkan pula dalam hadis yang sama perangkat-perangkat untuk merajut ukhuwah. Pertama, taqwallah. Usikum bitaqwallah. Tanpa ketakwaan kepada Allah akan muncul nifaq, akan muncul riya, akan muncul ujub binafsihi, bangga diri, akan muncul ego pribadi, akan muncul segala macam penyakit-penyakit yang merusak ukhuwah. Yang itu akan hilang kalau kita memiliki ketakwaan kepada Allah, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perangkat yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Karena siapa yang lepas dari penguasanya, melepaskan diri dari baiatnya, atau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin wa imamahum, maka yang terjadi perpecahan, kehancuran. Bahkan perpecahannya biasanya diiringi dengan pertumpahan darah. Mengerikan sekali. Yang ketiga, kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan ikhtilafan katsira, akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Nanti, artinya di zaman Nabi mereka masih bersatu. Di zaman Rasulullah SAW mereka masih di atas jalan yang sama, yaitu di atas jalan sunnah. Sunnahnya Rasulullah SAW. Bimbingan beliau, ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Tapi nanti kata Nabi, sepeninggalku, niscaya siapa yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Sadaqah Rasulullah SAW. Benar beliau alaihi salatu wassalam. La yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyun yuha. Sepeninggal Nabi muncul Khawarij yang memberontak, membunuh Utsman bin Affan, memusuhi Ali bin Abi Thalib. Muncul pula ekstrim yang sebaliknya, mengkultuskan, menuhankan bahkan terhadap Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Syiah Rafidhah. Muncul pula di Kufah, di Irak, pemikiran Qadariyah yang tidak percaya kepada takdir. Ketika disampaikan kepada Abdullah bin Umar, beliau terkejut, awaqad dhahar, apakah sudah muncul orang-orang seperti itu? Iya. Di tempat kami ada yang menyatakan Allah qadar wal amr unf. Perkara ini terjadi begitu saja tanpa ditakdirkan. Maka dalam hadis yang sahih, dalam kitab-kitab sahih, Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, tolong sampaikan pada haula, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah,
Inni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Wallahi, yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya. Lau anfaqu mithla Uhudin dhahaba. Walaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yu'mina bil qadar, hingga mereka mau beriman kepada takdir. Ikhwan fillah azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengkhabarkan akan terjadinya ikhtilafan katsira. Maka kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. 3 perangkat inti. Nanti akan ada perangkat-perangkat berikutnya. Akan bisa merajut ukhuwah, ketakwaan kepada Allah. Yang berarti sebaliknya akan merusak ukhuwah, ketidakikhlasan. Kedua, sabar terhadap penguasa. Jangan memisahkan diri dari mereka. Sabar bersama jamaah kaum muslimin dan penguasa muslim mereka. Yang berarti maknanya, mafhum mukhalafahnya, kalau lepas, terkoyak, terpecah persatuan. Yang ketiga, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Yang mafhum mukhalafahnya, kebid'ahan akan memecah belah. Sehingga ketika mereka kaum hizbiyun berkoar-koar, gembar-gembor persatuan-persatuan, kalau mereka tidak mengajak untuk kembali pada sunnah, enggak akan mungkin terjadi persatuan. Ikhwanul muslimin sudah sejak dulu berbicara persatuan, ukhuwah, persaudaraan. Bahkan nama dari kelompok mereka, Ikhwan al-Muslimin, persaudaraan muslimin. Tetapi membiarkan kebid'ahan di dalamnya. Syiah ada di dalamnya. Khawarij ada di dalamnya. Mu'tazilah ada di dalamnya. Rasionalis ada di dalamnya. Bahkan kesesatan yang sangat parah, wahdatul wujud ada di dalamnya. Sufiyah ada di dalamnya. Kemudian mereka berkata, bersatulah. Itu persatuan semu. Persatuan khayal. Mengapa saya katakan khayal? Mustahil. Api dan air bisa digabungkan. Mungkin apa enggak mungkin? Demikian pula tidak mungkin sunnah dengan bid'ah disatukan. Yang ini mencerca para sahabat, yang ini membela sahabat. Mungkinkah bisa bersatu? Yang ini mengajarkan alaikum bisunnati, atas kalian untuk mengikuti sunnah Nabi. Yang ini menyatakan, tidak mengapa kita membuat ajaran baru. Yang penting bagus. Bagus menurut siapa? Kalau bagus menurut Rasul, yaitu sunnah. Kalau bagus menurut kamu, orang lain akan berkata dengan berbeda. Orang lain akan berpendapat dengan pendapat lain. Tapi menurut saya, akan terjadi perpecahan dan pertikaian. Maka barakallahu fiikum. Setelah kenikmatan Allah beri kenikmatan. Setelah kenikmatan ajaran Islam, setelah kenikmatan tauhid, setelah kenikmatan taqwallah, diiringi dengan kenikmatan mereka sabar bersama penguasanya. Dan ketika mereka mendapatkan kenikmatan, yaitu berjalan di atas sunnah, maka mereka mendapatkan kenikmatan berikutnya, yaitu ukhuwah. Berarti ukhuwah adalah kenikmatan yang lahir dari kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum." Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian.
Kalian yang dulunya berperang, bermusuh-musuhan, bertikai, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Perhatikan baik-baik. Fa asbahtum, kalian menjadi bi ni'matihi, dengan kenikmatan dari Allah, ikhwanan, dengan kenikmatan dari Allah kalian bersaudara. Berarti persaudaraan tadi kenikmatan yang disebabkan oleh kenikmatan. Kenikmatan apa? Yang pertama, kenikmatan Islam. Karena asbab nuzul ayat ini adalah ketika kaum Ansar, ada dua suku, Aus dan Khazraj, yang mereka saling berperang, saling bunuh, saling menumpahkan darah, bukan sebentar, 100 tahun lebih. Sehingga beberapa turunan masih perang dan masih berpesan pada anak cucunya. Mereka itu pembunuh nenek moyang kalian, balas dendam nenek moyang kalian. Sehingga muncul pepatah, kalau ada dua orang yang tidak mungkin damai, nggak mungkin mereka bisa damai seperti tidak mungkinnya berdamai Aus dan Khazraj, kata mereka. Tidak mungkin seperti tidak mungkinnya bersatu Aus dan Khazraj. Orang menganggap mustahil. Ternyata biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini masuk Islam, yang ini masuk Islam. Kemudian mereka bersaudara, saling berpelukan, saling mencintai, saling membela. Maka semua orang yang tahu sejarah, terutama orang-orang tua, subhanallah, apa yang kita dulu anggap mustahil ternyata terjadi. Mereka bersaudara. Dengan apa dipersaudarakan? Dengan apa diikat? Dengan apa mereka dipersatukan? Dengan keislaman. Keislaman itu di dalamnya ada taqwallah, di dalamnya ada sunnah nabawiyah, di dalamnya ada kesabaran bersama pimpinan kaum muslimin. Ikhwan fillah azakumullah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kita bicara ukhuwah yang nyata, bukan ukhuwah yang khayal. Mari kita kembali kepada sunnah dan kita bersihkan tauhid kita dari noda-noda syirik, riya, ujub, bangga diri, karena itu berkait dengan tauhid. Riya, bangga diri, dikatakan syirik kecil. Mengapa? Karena amalannya tidak lagi untuk Allah. Amalannya tidak lagi untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk manusia. Kalau untuk dirinya sendiri, maka akan bersaing dengan orang yang sejenis. Dan akan terjadi pertikaian, permusuhan. Dalam bahasa kasarnya, rebutan kedudukan, rebutan kehormatan, rebutan dunia. Na'udzubillah, betapa hinanya kalau keikhlasan terkoyak. Maka ukhuwah yang nyata, ukhuwah yang hakiki, harus didasari dengan keikhlasan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, harus di atas sunnah, di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Kalian yang dulunya bermusuh-musuhan, bertikai, ternyata Allah jinakkan hati-hati kalian. Allah taklif qulub kalian. Maka jadilah kalian binikmatihi, dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi bersaudara. Itu kenikmatan pertama. Kemudian Allah sebutkan kenikmatan kedua. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalian dulunya di pinggir jurang neraka, sebentar lagi akan terjerumus dalam neraka. Fa anqadakum minha, kemudian Allah selamatkan kalian daripadanya. Ini kalau ukhuwahnya hakiki. Ukhuwah indah, nikmah, ditambah selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ukhuwahnya semu, ukhuwah palsu, maka hanya dunia, tapi di akhirat terancam. Barakallahu fikum. Bisa dicontohkan seperti yang tadi. Sudahlah, kita enggak pura saling menyalahkan. Kamu mau sunnah, mau bid'ah, mau tauhid, mau syirik, yang penting kita bersatu. Apa jadinya nanti? Yaumul qiyamah, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kata Allah, orang yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat mereka jadi musuh, saling salah menyalahkan. Ini gara-gara kamu, kenapa engkau diam melihat saya sesat? Mengapa engkau diam melihat saya di atas kebid'ahan? Mengapa kamu diam melihat saya di atas kesalahan? Saling menyalahkan. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Illa, yang dikecualikan al-muttaqin. Orang-orang yang takwa, ukhuwahnya di atas ketakwaan. Orang-orang yang muwahhidin, ukhuwahnya di atas keikhlasan. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau ukhuwah kalian disatukan dengan keikhlasan, disatukan dengan ketakwaan, disatukan dengan din, dengan sunnah, dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka niscaya sampai di akhirat pun akan terus bersaudara. Di akhirat akan tetap mereka di tempat yang sama, dimuliakan, sampai-sampai beberapa orang-orang yang saleh melihat mereka iri. Iri yang dibolehkan, itu ghibtah. Mengapa? Mereka berada di mimbar-mimbar yang tinggi dari cahaya yaumul qiyamah. Dan mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan yang tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka diistimewakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yaum udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, dalam hadis qudsi. Hari ini aku naungi mereka. Di hari enggak ada naungan lain selain naungan aku. Ainal mutahabbuna fi jalali. Mana orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini pun diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih. Silakan kalian buka kitab-kitab sahih, ada hadis ini. Lafaz-lafaznya berbeda-beda. Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, ada dalam Musnad Imam Ahmad dan lainnya. Ada yang disebutkan dengan lafaz sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Siapa di antaranya? Salah satunya, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara mereka adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lafaz lain disebutkan dalam Sahih Muslim, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, bahwa Allah akan mengatakan nanti yaumul qiyamah, ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Al-yaum udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Hari ini aku akan naungi mereka
Di hari enggak ada naungan lain kecuali naungan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah. Dari dunia sampai ke akhirat tetap bersatu. Berbeda pada persatuan semu tadi, persatuan palsu tadi. Mereka hanya berpura-pura. Berpura-pura berdamai. Tapi hatinya berjauhan. Seperti ukhuwahnya Yahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka sepertinya bersatu. Qulubuhum syatta, tapi hatinya berjauhan. Kira-kira kalau mereka berhasil menyatukan sekian aliran, sekian kelompok sesat, pemahaman sesat, disatukan dalam satu organisasi. Kemudian diberikan kemenangan, misalnya menguasai sebuah negara, mau menerapkan syariat yang mana? Syariatnya Syiah atau Sufi? Syariatnya Mu'tazilah atau syariatnya Khawarij yang ekstrim? Mana yang mau dipakai? Mereka akan perang sendiri. Berarti bukan persatuan tetapi menunda perpecahan. Nanti aja kalau sudah menang kita ribut. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berarti sebagaimana judul kajian kita hari ini merajut ukhuwah. Maka kalau benar-benar ikhlas ingin mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala keridhoannya, ingin mendapatkan kemuliaan nanti yaumul qiyamah, maka ukhuwah ini dirajut dengan perangkat-perangkat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hindari perusak-perusaknya. Karena ada perangkat-perangkat untuk merajut ukhuwah dan ada yang sebaliknya. Perangkat-perangkat yang akan merusak ukhuwah. Mudah-mudahan kita akan sampai pada pembahasan tersebut insyaallah. Yang pertama akan kita bahas adalah perangkat untuk merajut ukhuwah. Dan kita sudah sebutkan 3 perkara. Ketakwaan atau keikhlasan. Yang kedua, as-sunnah. Kembali mempelajari sunnah, menerapkan sunnah. Yang ketiga, hendaklah tetap sabar bersama jamaah. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat tadi fa'allafa baina qulubikum. Allah taklif hati-hati kalian. Allah jinakkan hati-hati kalian. Berarti takliful qulub dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita berusaha dengan mengamalkan 3 perkara tadi. Niscaya akan tumbuh rasa cinta sesama ahlus sunnah. Akan tumbuh rasa pembelaan akan sesama ahlus sunnah. Ta'liful qulub barakallahu fikum bisa dipupuk. Misalnya dengan ta'aruf, saling mengenali. Kalau tidak kenal biasanya tidak dekat, apalagi mau cinta. Pertama mengenali bahwa dia benar-benar ahlus sunnah. Sehingga tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kamu pemahamannya apa? Gak usah tanya pemahaman saya. Itu namanya misterius. Orang ini di pihak mana kita gak tahu. Itu cara-cara hizbiyah. Kalau kita biasa bertanya seperti itu biasa, sebagaimana Atha Ibn Abi Rabah, Imam Makkah ketika itu datang di majelisnya seseorang dari Irak, bertanya satu pertanyaan. Sebelum dijawab pertanyaannya kata Atha, "Mimman ant? Min aina ant? Dari mana kamu?" "Ana min Irak." "Min Kufah?" "Iya, dari Kufah." "Min biladil fitnah," katanya. Dari Kufah, dari tempat fitnah.
Munculnya Khawarij di Kufah, munculnya Qadariyah di Kufah, munculnya Syiah di Kufah. Min biladil fitnah, mimman ant? Kamu dari golongan mana? Tanya. Dan seorang yang ditanya nggak perlu marah. Tegaskan, saya ahlus sunnah. Saya tidak membenci, tidak memusuhi para sahabat. Itu jawaban orang tadi kepada Atha ibn Abi Rabah. Aku tidak mencerca para sahabat. Berarti bukan Syiah. Wa amantu bil qadari, dan aku beriman kepada takdir. Apa maknanya? Bukan qadariyah. Yang ketiga adalah pertanyaan tentang apakah dia masuk di pemahaman-pemahaman di sana ketika itu. Aku tidak hulu terhadap ahlul bait. Ini bukan Syiah, bukan para sahabat. Dan aku tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Dan aku tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Artinya aku ahlus sunnah. Aku bukan khawarij. Aku bukan Syiah Rafidah. Aku bukan Qadariyah. Kira-kira itu kan baru munculnya 3. Kalau sudah muncul 72 golongan. Bagaimana jawabnya? Saya bukan ini. Saya bukan itu. Saya bukan. Sampai 72. Kepanjangan. Cukup mengatakan, aku ahlus sunnah. Aku mengikuti salaf. Ikhwan fillah azakumullah. Setelah kenalan, kamu akan bergaul. Dan akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu juga mengikat ukhuwah. Ketika dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan ikrarnya. Tidak sesuai dengan ikrarnya. Ikrarnya ahlu sunnah, tapi dia melakukan sesuatu yang bid'ah. Mengapa? Ini bid'ah, munkar. Kamu akan kenal semakin dekat. Apakah dia tidak tahu atau tidak mau? Kalau tidak tahu, diberitahu selesai. Oh, alhamdulillah, ternyata dia orang baik, ahlu sunnah. Salahnya hanya karena tidak tahu. Tetapi kalau dia di awalnya berpura-pura, saya ahlus sunnah, padahal bukan. Suatu saat ketika dia melakukan hal tersebut, kebidahan-kebidahan, ditegur, bukan menerima. Berkilah, beralasan, sekian ribu satu alasan. Ini kan bagus, ini kan begini. Oh, ternyata berbeda dengan ikrarnya. Ini ta'aruf dari segala sisinya, termasuk nama, alamat, di mana tinggalnya dan seterusnya. Allah jadikan kalian syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada Arab, ada Ajam, ada berkulit putih, berkulit merah, ada yang demikian berbeda-beda. Bangsanya, turunannya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan seperti itu lita'arafu, untuk saling mengenali, bukan untuk saling berbangga. Yang akan merusak ukhuwah adalah berbangga dengan keturunan. Dan itu kebiasaan jahiliyah. Ada perkara, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. 3 perkara min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 3 perkara fi ummati, pada umatku, dari perkara-perkara jahiliyah yang terus tidak ditinggalkan. Yang pertama, berbangga dengan keturunan. Yang kedua, mencerca nasab orang lain. Yang ketiga, an-niyahah, meratapi mayit. Ini juga dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita saling mengenal engkau dari mana dan sebagainya hanya untuk ta'aruf agar semakin dekat, semakin cinta. Juga bisa semakin kuat ta'liful qulub
dengan saling memberikan hadiah. Tahadu, kata Nabi, tahabu. Kalau kalian saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Tidak perlu mahal, tidak perlu sesuatu yang asal engkau perhatian padanya, itu subhanallah akan membuat cinta tumbuh dalam hati. Yang berikutnya, tazawur, saling mengunjungi, saling silaturahmi. Ini juga mempererat ukhuwah. Tapi jangan keseringan. Serius. Emang hadisnya juga begitu. Zur ghibban tazdadu hubban. Ziarahilah. Tengoklah, jarang-jarang akan semakin cinta. Kalau sering tiap hari datang, ngambilkan teh, gula, kopi. Wah, dia lagi. Wah, dia lagi. Bukan itu. Tetapi jangan sampai putus hubungan silaturahmi. Di dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan ada seorang berjalan untuk mendatangi satu desa untuk bertemu dengan saudaranya yang dia cintai. Di perjalanan datang malaikat dalam bentuk manusia kepadanya. Aina turid? Mau ke mana kamu? Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Aku ingin menemui saudaraku di desa ini. Hal laka min ni'matin tarubbuha? Apakah engkau memiliki satu keuntungan yang engkau akan dapatkan dari dia? Lah, ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak. Aku tidak akan mendapatkan keuntungan kecuali karena aku cinta dia. Karena Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tadi berkata, "Fa inni Rasulullah." Rasul bermakna utusan, bukan nabi. Aku adalah diutus oleh Allah. Aku malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah suka, cinta kepadamu. Fa innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Allah cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, cintanya murni karena Allah, bukan karena keuntungan. Yang kedua, dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang akan mempererat ukhuwah adalah ta'awun, saling bantu-membantu. Saling dukung-mendukung, saling bahu-membahu. Kalian akan merasakan kalau sudah kalian memiliki acara seperti ini, daurah. Kemudian panitia saling bahu-membahu, terasa lebih akrab. Terasa lebih nikmah. Akan semakin cinta satu dengan lainnya. Karena terjadinya ta'awun. Allah perintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling bantu-membantu dalam itsmi wal 'udwan, dalam dosa dan permusuhan. Bantu-membantunya dalam kebaikan. Apalagi kebaikannya kebaikan dakwah. Ta'awun di pondok pesantren. Ta'awun dalam dakwah. Ta'awun dalam mengadakan kajian. Ta'awun. Ini istimewa. Semuanya akan terkena keutamaan. Semuanya akan mendapatkan kemuliaan yang Allah janjikan. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapa yang ucapannya paling baik, yang paling bagus, paling afdal daripada orang yang mengajak kepada Allah. Wa amila salihah, dan beramal saleh. Wa man ahsanu, ini bukan pertanyaan. Siapa yang lebih baik?
Tetapi pernyataan nggak ada yang lebih baik. Berarti yang paling afdal, yang paling tinggi adalah orang yang da'a ilallah wa amila salihah. Berdakwah kepada Allah dan beramal saleh. Hanya saja orang yang da'a ilallah wa amila salihah bisakah sendiri tanpa dibantu oleh orang yang di sana? Urusi speaker dan amplifier. Apakah bisa berjalan tanpa dibantu oleh orang yang bikin kolam-kolam itu? Apakah bisa berjalan tanpa bantuan mereka semuanya? Tanpa bantuan orang yang mempublikasikan? Datang kutuk-kutuk sendiri sini. Ngomong sendiri, siapa yang hadir? 3 orang saja. Mau ngapain Pak Ustadz? Sehingga barakallahu fikum. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Siapa yang menunjukkan daurah ke sini? Kalian sampai datang semua. Ikhwan kita yang membantu mempublikasikan, kan begitu. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti yang melakukan kebaikan. Masya Allah. Rebutan mereka untuk ta'awun dalam al-birri wa taqwa. Sebaliknya, jangan bantu-membantu dalam ismi wal udwan. Ismi adalah dosa-dosa. Udwan adalah permusuhan. Artinya jangan bantu-membantu dalam merusak ukhuwah. Karena udwan itu permusuhan, lawannya ukhuwah. Ngapain engkau share? Ngapain engkau siarkan? Ngapain Allah ceritakan kemana-mana? Ngapain? Kamu membantu untuk memecah belah kaum muslimin. Jangan. Apa yang baik, kamu berikan nasihat itu, kamu sebarkan. Apa yang merupakan fitnah, provokasi, caci maki, delete, selesai. Yang ngirimnya, blokir. Enggak mesti. Enggak mesti diblokir. Tergantung apakah dia masih bisa kita harapkan atau tidak. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam rangka untuk kita ta'awun alal birri dan tidak ta'awun alal ismi. Ta'awun ala taqwallah, jangan ta'awun alal udwan, atas permusuhan-permusuhan. Sehingga barakallahu fikum termasuk mirip dengan ta'awun adalah ta'atuf. Saling bahu-membahu, saling bela-membela. Kalau ada saudaranya mendapatkan kejelekan dari ahlul ahwa, ya kita bela. Itu saudara kita, sesama ahlus sunnah. Loh saya nggak dekat sama dia. Dekat nggak dekat dia ahlus sunnah kamu tahu. Dan dia di pondok ahlus sunnah. Ada apa? Bisa saya bantu. Termasuk barakallahu fikum. Perkara-perkara walaupun bukan masalah dakwah. Tapi perkara yang sifatnya duniawiyah. Antar tetangga. Tamu dengan tuan rumah. Kalau tidak penting nggak akan disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Ar-Ra'aital di akhirnya saling bantu membantu dengan apa yang bermanfaat. Sebaliknya yang diancam wa yamna'unal ma'un. Yang tidak mau membantu dengan apa yang bermanfaat. Pinjem panci aja nggak dikasih. Ini sampai dibahas. Yang seperti ini dalam Quran. Artinya itu perangkat untuk mempererat ukhuwah. Tetanggamu kedatangan tamu. Kehabisan gula. Ya punya gula enggak? Kasih. Selama kamu punya, berikan. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Di beberapa daerah itu rumah-rumah mereka belakangnya bisa berhubungan, ada gang.
Jadi ibu-ibu yang satu kepada ibu-ibu yang lain bisa berhubungan kalau kehabisan gula, kehabisan kopi. Dalam keadaan tamu nggak tahu, karena lewat belakang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada ini enggak, ada itu enggak. Oh, ada, siap. Ini khonibdina azakumullah, jangan anggap remeh. Yaitu hendaklah saling membantu dengan ma'un, dengan yang bermanfaat. Demikian pula barakallahu fikum bentuk-bentuk lainnya dari perangkat-perangkat yang akan membuat saling cinta. Diriwayatkan dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi menyatakan permisalan orang-orang beriman dalam cinta kasih mereka, dalam saling rahmat mereka, dalam saling bela, saling bahu-membahu mereka seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau sakit salah satu anggota badannya, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan dengan sahar itu nggak bisa tidur, wal humma, meriang. Padahal satu jarinya saja putus. Menggigil dia, nggak bisa tidur, gelisah. Mengapa? Jarinya sakit. Tangan kanannya melihat tangan kirinya jarinya putus, selalu begini terus. Menyayanginya, Masya Allah. Mengapa? Satu tubuh. Tidak kemudian tangan kanannya atau tangan kirinya berkata, itu kan tangan kanan, ngapain saya ngurusin? Enggak begitu. Atau tangan kanan yang kena, tangan kirinya berkata, Allah itu kan tangan kanan, bukan saya. Tidak, itu satu tubuh. Demikian pula kaum muslimin ahlus sunnah rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah saling merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Saling bisa memahami apa yang dibutuhkan saudaranya. Beberapa ikhwah tidak bisa mengucapkan dari mulutnya, saya minta. Tidak bisa. Dan itu kemuliaan. Bagus. Tetapi saudaranya harus pengertian. Itu kayaknya dia butuh bantuan. Saya bantu. Sepertinya dia butuh pertolongan. Kamu tolong. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, cemeti untuk kudanya jatuh. Itu tidak berkata, tolong ambilkan. Enggak. Turun sendiri, ambil sendiri. Karena saking menjaga untuk tidak meminta pada orang lain. Ini sifat yang bagus. Tetapi sifat yang bagus ini diiringi dengan kepekaan saudara-saudaranya. Diiringi dengan pengertian dari saudara-saudaranya. Sebelum dia turun, ambilkan. Supaya dia jangan turun. Apalagi kalau dia minta, tolong saya. Apakah tega kita menyatakan tidak bisa? Oh enggak, saya enggak bisa. Kalaupun kau enggak bisa, kau akan berpikir, siapa ya yang bisa? Sebentar, saya akan cari orang yang bisa. Ini barakallahu fiikum. Kalau bicara ukhuwah, maka semua ini merupakan perangkat dari perangkat-perangkat ukhuwah. Kata Nabi, permisalan orang beriman dengan orang beriman lainnya dalam cinta kasihnya, saling merahmati, saling menyayangi, saling membela, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Saling membersihkan, saling memahami, saling pengertian. Kalau tangan yang kanan kotor, tangan yang kiri akan menggosoknya untuk dibersihkan. Ternyata nggak hilang. Akan berusaha untuk ngeroknya dengan keras. Lebih keras lagi. Sampai tangan kanan merah. Tangan kanan ini nggak tersinggung, nggak marah. Mengapa? Tahu saudaranya berniat baik. Tahu tangan ini ingin membersihkan.
Sehingga barakallahu fikum, kalau sahabatmu, saudaramu menegur kamu, jangan marah. Karena itu kecintaan kepadamu. Kalau ternyata agak naik nadanya, sampai merah tadi, karena ternyata itu bukan sekali, bukan dua kali, sudah yang ketiga kali, ya kamu harus paham. Kalau saudaramu sangat-sangat perhatian kepadamu. Ikhwan fillah, persaudaraan sangat tinggi. Dan perangkat-perangkatnya pun sangat beragam. Yang semuanya akan memupuk ukhuwah. Semakin kokoh, semakin kuat, semakin tinggi. Ikhwan fillah, manusia itu berbeda-beda. Latar belakangnya. Berbeda-beda keahliannya. Berbeda-beda sifatnya. Berbeda-beda. Seperti barang tambang. Barang tambang yang diambil dari tanah. Setelah dibersihkan ternyata emas. Yang ini ternyata perak. Ini adalah besi. Semuanya masing-masing bermanfaat. Jangan dikira besi tidak bermanfaat. Cuma besi. Tidak bisa emas ini akan bertengger di jari istrimu kalau nggak dibantu dengan unsur lain. Karena dia lembek. Harus ada campurannya. Dan tidak bisa pula yang satu tanpa yang lain. Mesti akan dilengkapi. Kata Nabi SAW, An-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Kama'adinid dhahabi wal fiddah. Seperti emas atau perak dan lainnya. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Idza faqihu. Istimewa di dalam Islam, istimewa dalam zaman jahiliyah, akan istimewa pula di dalam Islam. Akan terpakai keistimewaannya di dalam Islam. Sehingga barakallahu fikum, yang satu melengkapi yang lain. Seperti bejana berhubungan atau bejana berhubungan. Dulu ketika kita sekolah ada bejana yang dihubung-hubungkan. Kamu isi yang sana, yang lain ikut terisi semuanya. Tetap sama. Demikianlah barakallahu fikum. Kalau ukhuwah ini berjalan dengan baik. Kalau persaudaraan ini terajut dengan baik. Yang mendapatkan rizki yang di sana, yang di sini ikut mendapatkannya. Karena bejananya berhubungan. Imam Umar ibn Abdul Aziz, Khalifah Ar-Rashid, menyatakan kepada awan, tetapi maksudnya bukan kepada awan, kepada para hadirin. Wahai awan secara makna, idhabi haitsu syi'ti. Silakan engkau pergi kemanapun dan turunkan hujanmu dimanapun. Barokahmu akan kembali kepada kami. Apa maknanya? Maknanya hujan dimanapun, subur dimanapun, pasti akan ada zakatnya. Akan ada sedekahnya. Dan akan sampai kepada kaum muslimin fuqara di seluruh penjuru negeri. Ini barakallahu fiikum, persatuan dan persaudaraan. Ditambah dengan keadilan seorang penguasa, seorang pemimpin. Maka silahkan hujan dimanapun qadarullah. Allah takdirkan hujan di mana saja, subur di mana saja. Barokahnya akan kembali merata kepada kaum muslimin. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ini barakallahu fiikum, barakah dari ukhuwah. Dan termasuk merajut ukhuwah adalah saling mengingatkan, saling menasehati. Tidak bisa ukhuwah tanpa adanya amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan dari Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah.
Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk imam-imam kaum muslimin wa ammatihim. Untuk Allah, ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk kitabnya dalam rangka mengikuti kitabnya Al-Quran. Untuk rasulnya dalam mengikuti rasul, dalam ittiba' kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan untuk para penguasa kaum muslimin wa ammatihim, dan untuk seluruh orang awamnya kaum muslimin. Inti dari agama ini nasihat. Inilah perbedaan antara ukhuwah imaniyah, ukhuwah sunniyah, salafiyah dengan ukhuwahnya hizbiyah. Karena ukhuwahnya hizbiyah, ukhuwahnya ikhwaniyah menghapus at-tanasuh, menghapus amar ma'ruf nahi munkar. Ayo kita bersaudara, jangan saling salah menyalahkan, jangan saling menegur, jangan saling ingkarul munkar. Astagfirullah. Tidak bisa. Justru itu namanya saling membenci. Mengapa? Membiarkan saudaranya menyimpang, membiarkan saudaranya salah. Kalau engkau melihat saudaranya berjalan ke arah jurang, kamu diam. Udahlah, jangan saling salah menyalahkan. Pak, salah jalannya Pak. Jangan saling salah menyalahkan. Begitu. Biarin sampai masuk. Oh, mati ya? Rasain lu. Itu bukan ukhuwah, jahat namanya. Kalau ahli dhalal dengan dhalalahnya dibiarkan, berarti jahat. Kalau kesesatan dibiarkan dengan kesesatannya, berarti dia tidak cinta. Kalau cinta, ya ditegur. Maka perangkat ukhuwah, saya ulangi sekali lagi, adalah tanasuh. Itu adalah perangkat yang sangat kuat untuk merajut ukhuwah. Temannya akan salah, tegur. Jangan, itu salah. Atau memiliki pemahaman yang keliru, katakan, salah. Ini dalilnya, ini hujahnya. Aku sampaikan padamu sebagai nasihat, agar engkau tetap bersama kami. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ternyata saudaramu punya uzur, oh saya tidak tahu, oh saya tidak sengaja dan seterusnya, bagaimana? Ya diterima uzurnya, jangan ditolak, tidak bisa, pokoknya kamu salah. Loh, saya lupa, saya nggak sengaja, tidak bisa, pokoknya kamu salah. Hari ini sampai seterusnya kamu bukan ahlu sunnah. Wah, ini aneh. Ini ada urusan dendam kayaknya. Ada urusan pribadi. Termasuk barakallahu fikum merajut ukhuwah adalah saling menerima udzur saudaranya. Saling menerima udzur saudaranya. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis, "Man aqala musliman aqalallahu atharatahu." Siapa yang memaklumi kekeliruan, ketergelinciran saudaranya, maka niscaya Allah akan memaklumi kesalahannya nanti yaumul qiyamah. Allah akan memaafkan kesalahannya. Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah, wa sahahahu Al-Albani. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya pendek. Man aqala musliman, siapa yang memberikan udzur kepada seorang muslim, niscaya Allah akan memberikan udzur padanya nanti yaumul qiyamah. Tidak diajarkan untuk kita kejam pada saudaranya. Kalau ternyata dia tidak sengaja, keliru, maaf tadi di jalan macet, oh ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan besok tidak macet lagi. Afwan, saya terlambat, begini-begini. Nggak apa-apa. Sedikit kok. Cuma 10 menit.
Ini barakallahu fikum betapa indahnya ukhuwah. Kalau mereka yang bersaudara ini saling memberikan udzur pada saudaranya. Kalau saudaranya tidak sengaja, kalau saudaranya keliru, bahkan saudaranya misalnya sengaja, tapi minta maaf. Saya nggak akan ulangi lagi. Ya memang kemarin sengaja saya jengkel. Maaf ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau seorang sudah menyesal, sudah minta maaf, ya sudah. Tidak diajarkan dendam, berkepanjangan. Apalagi urusannya pribadi. Ustaz, ini ada ucapan begini Ustaz, habis dari awal sampai akhir isinya caci maki. Perlu dibantah? Nggak perlu dibantah. Ngapain dibantah? Karena urusannya pribadi. Tetapi kalau dia bicara agama dengan salah, batil, muhdatsatil umur, ya harus kita bantah. Tidak, ayatnya nggak bilang gitu, hadisnya nggak bilang gitu. Tetapi kalau pribadi, kamu jelek, masa kita akan balas? Kamu yang jelek, kayak anak kecil jadinya, nggak lucu. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang akan mempererat ukhuwah adalah saling menepati janji. Janji ngemplang, janji diselisihi. Ya lama-lama retak persaudaraan. Karena sering terjadi pengkhianatan. Kalau barakallahu fikum, kalau kita bahas sekarang, siapa yang paling layak kita tepati janjinya? Ya saudara kita sendiri, kaum mukminin, kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah. Janji sama orang-orang di luar sana urusan bisnis, nggak boleh terlambat. Jam sekian harus nyampe barang. Sudah nyampe belum? Kayaknya takut sekali untuk menyelisihi janji. Padahal urusannya dengan haula. Tapi dengan ahli sunnah, kamu sama ahli sunnah kok nagih? Loh katanya besok. Ya masih besok lagi masih ada kan? Tidak pernah ditepati. Ini khonibdina azakumullah, jangan anggap remeh masalah ini. Rasulullah SAW pernah mengatakan, aku tidak menyolatkan, silahkan kalian solatkan. Terkejut mereka. Mengapa ya Rasulullah kau tidak menyolatkan dia? Dia punya hutang belum dibayar. Sampai para sahabat lain yang kasihan, ya Rasulullah, biar hutangnya aku yang akan bayar. Baru Rasulullah SAW mau nyolatkan. Jangan anggap remeh masalah ini. Allah sudah menyatakan aufu bil uqud. Kata Allah Subhanahu wa taala, aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tadi aufu bil uqud. Demikian pula ada aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji, karena janji itu nanti akan ditanya yaumul qiyamah. Surat Al-Isra ayat 34. Termasuk perangkat-perangkat untuk merajut ukhuwah adalah saling menjaga rahasia saudaranya. Apalagi engkau teman akrabnya. Biasanya teman akrab lebih tahu kekurangan-kekurangannya. Iya kan? Oh, ternyata temanku punya kekurangan ini, punya kekurangan itu. Jaga rahasianya. Kalau engkau ingin menasehati, nasihati dia. Tidak perlu disiarkan kemana-mana. Kalau engkau ingin merajut ukhuwah, jaga lidahmu dari ghibah. Jaga lidahmu dari sukhriyah. Jaga lidahmu. Jangan na'udzubillah menyebarkan aib-aib saudaranya ke seluruh dunia. Seluruh dunia Ustaz. Loh iya. Di zaman sekarang satu klik ke seluruh dunia. Karena internet itu dibaca oleh orang seluruh dunia. Jangan gampang-gampang berbicara di internet. Mengerikan sekali. Engkau kalau ingin menghapus, ingin meluruskan, susah. Jutaan manusia yang membacanya, jutaan manusia yang mendengarnya.
Sehingga barakallahu fikum, kalau temanmu curhat kepadamu, artinya temanmu percaya kepadamu. Iya kan? Kalau temanmu curhat kepadamu, berarti temanmu percaya kepadamu. Maka jangan khianati kepercayaan dia kepadamu. Ya akhi, sambil tengok kanan tengok kiri. Aku ini begini. Gimana ya? Hah? Kamu? Astagfirullah. Besok cerita ke sana, cerita kemari. Berarti engkau pengkhianat. Mengapa? Karena sahabatmu tadi curhat kepadamu karena dia percaya engkau akan menyimpan rahasia itu. Dan itu barakallahu fikum disebut dalam hadis yang hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Idza hadatsa ar-rajulu bil hadits, thumma iltafata, fahiya amanah." Kalau temanmu berbicara padamu, kemudian menengok sana kemari, berarti itu amanah. Berarti itu amanah yang harus kamu jaga. Dia minta jalan keluar. Dia minta nasihatmu pribadi. Dia ingin engkau memberikan solusi. Bukan engkau menyiarkannya, bukan engkau menggibahinya di luar sana. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad wa hassanahu Syekh Al-Albani. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ikhwan fillah azakumullah. Maka perangkat yang tidak kalah pentingnya adalah saling menjaga rahasia saudaranya. Itu akan memupuk ukhuwah. Kalau dia tidak amanah, tidak menjaga rahasia saudaranya, apalagi engkau sudah dipercaya sehingga dia curhat kepadamu, ternyata engkau mengkhianatinya, maka bisa dipastikan pecah persaudaraan. Iya kan? Tidak lagi saya akan bicara sama dia, akan begitu. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang masih dirahmati oleh Allah, masih selamat. Yang berikutnya, intifa al-ikhwan, memilih teman. Kata para ulama, jadikan semua manusia sebagai ma'arif. Ma'arif itu siapa? Kenalan, saya kenal. Tetapi untuk menjadikan teman dekat harus memilih. Itu untuk kebaikan semuanya. Artinya ini saya tahu, ini saya kenal, ketemu saya salam, dia salam saya jawab. Bertemu juga kadang-kadang biasa. Tetapi untuk menjadikan teman dekat, sahabat, harus pilih-pilih. Mengapa demikian barakallahu fikum? Karena engkau tidak ingin mendolimi saudaramu dan juga enggak ingin didolimi, iya kan? Sehingga barakallahu fikum, carilah teman yang baik, teman yang jujur, sahabat yang pandai menjaga amanah. Sehingga beberapa ulama hanya punya bisa dihitung dengan sebelah tangan. Tidak sampai 5 orang saja teman dekatnya. Walaupun kaum muslimin dia tahu, dia kenal, tetangganya dia tahu, dia kenal. Tapi yang dikatakan sahabat cuma berapa orang saja. Jangan sampai terjadi penyesalan yaumul qiyamah. Dia terbawa menyimpang karena teman dekatnya. Terbawa rusak karena teman dekatnya. Karena Nabi menyatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bersama teman dekatnya. Falyandur man yukhalil. Maka lihatlah siapa yang akan menjadi temanmu. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Falyandur man yukhalil. Hendaklah kamu lihat, kamu cari siapa yang akan menjadi khalilmu, yang menjadi sahabat.
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencintai semua sahabatnya. Iya kan? Sampai ada sahabatnya yang berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang paling kamu cintai?" Kata Nabi, Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, maksudku dari kalangan laki-laki." Dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya. Terus siapa ya Rasulullah? Terus Umar. Kemudian siapa ya Rasulullah? Dan Utsman. Udah berapa ditanya kemudian siapa? Belum nyampe ke dirinya. Padahal beliau merasa sangat dicintai oleh Nabi. Itu satu contoh. Yang kedua, ketika bicara Khalil, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau aku mengambil khalil dari manusia, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku. Abu Bakar. Satu. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Menunjukkan apa? Khalil itu lebih istimewa, lebih dekat, lebih. Maka barakallahu fikum, kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Saya tahu dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik. Semua salafiyin, masya Allah, orang baik. Tetapi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau engkau kenal kekurangannya dia itu sering lupa, yang jangan dikasih tugas yang bahaya kalau lupa. Bisa gosong nanti. Kalau ternyata dia kurang amanah, tidak serem-serem amat, kurang amanahnya, sering pinjem dulu ya, sering gitu. Dia tahu mau bayar, dan saya husnudzon dia mau bayar, tapi sering begitu. Oh, dipinjam dulu. Ya sudah, besok-besok kamu kalau kasih amanah jangan ke sini, bahaya, nanti dipinjam dulu, kasih ke yang lain. Ini barakallahu fiikum yang kita maksud memilih dan menempatkan mereka pada tempat-tempatnya. Barakallahu fiikum, sehingga kamu menyelamatkan orang ini. Mengapa? Karena tahu kelemahannya. Sehingga ketika Rasulullah SAW ada sahabat yang meminta, "Ya Rasulullah, jadikan aku pemimpin." Di sana kata Nabi, "Aku tidak memberikan kepada orang yang memintanya. Dan aku nasihati engkau, jangan memimpin 2 orang pun. Jangan memimpin 2 orang pun. Apalagi banyak." Mengapa? Bisa jadi Nabi tahu kekurangannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh ekstrimnya, contoh yang fatalnya adalah kalau yang kamu dekati ternyata bukan ahli sunnah. Lebih berbahaya lagi. Yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul, "Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khudula." Allah menceritakan penyesalan orang-orang yang zalim dalam neraka. Yauma ya'addu adh-dhalim 'ala yadayhi yaqul. Ketika orang zalim itu menggigit kedua jari jemarinya, kedua tangannya, menyesali. "Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Lihat penyesalannya. Duhai kiranya aku mengikuti Rasul jalannya. Penyesalan pertama, mengapa enggak ngikut Rasul? Penyesalan kedua, "Ya wailata, laitani lam attakhidh fulanan khalila." Duhai celakanya aku. Coba kalau aku tidak menjadikan dia sebagai temanku. Fulan. Duhai kiranya aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri. Dia telah melupakan aku dari mengingat Allah. Dia telah menyesatkan aku dari jalan yang lurus. Ba'da ijja'ani, setelah datang peringatan itu. Dan syaitan terhadap manusia khudula, tidak mau menolong, akan mengacuhkan dan akan berkata, "Salahmu sendiri." Itu syaitan. Setelah berkata pada manusia ukfur,
Setelah qala lil insani kfur, falamma kafara, qala inni bari'un mink, inni akhafullah. Itu iblis, syaitan. Setelah kamu, kufurlah kamu. Setelah kufur, aku berlepas diri. La talumuni, walumu anfusakum. Jangan cerca aku, cerca diri kalian sendiri. Allah menjanjikan janji yang benar, sedangkan aku menjanjikan janji palsu. Mengapa engkau percaya padaku? Kata syaitan. Itu khadzul. Asyahid yang menjadi bukti dalam ayat ini adalah ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celakanya aku, mengapa aku menjadikan si fulan sebagai temanku? Berarti Allah kisahkan ada orang yang masuk neraka karena temannya. Masuk neraka karena salah pilih teman. Ikhwanifidina azzakumullah. Cari teman yang berakal sehat. Ya jelas. Jangan berteman dengan orang majnun. Jangan berteman dengan orang yang maaf agak stres. Jangan. Kamu stres bareng nanti. Ada seorang yang tadinya ngajar dia. Tiba-tiba bertingkah aneh. Seperti membawa sesuatu, padahal enggak. Seperti bawa anak, padahal enggak. Begini-begini, terus megang sesuatu seperti menuntun orang, dan seterusnya. Hadirin bingung, ini kenapa Ustadz kita ini? Ditanya, ya dia tidak menjawab. Yang jawab orang lain. Ada anaknya yang enggak kasat mata, katanya. Hah? Dari mana dia tahu kalau itu anaknya? Padahal gak kasat mata. Dari keluarganya. Maksudnya dari istrinya. Dari istrinya. Oh, dari ketularan. Kenapa harus dia terbawa? Harusnya dia ngerukyah. Dan mengatakan, tidak ada itu. Bukan kemudian, ya saya bawa. Jangan dipikirkan siapa. Anggap saja itu adalah bukan urusan kita. Barakallahu fikum. Tetapi yang saya maksud adalah cari orang yang menjadi teman dekatmu adalah orang yang cerdas, sehat pikirannya, ahlus sunnah, baik akhlaknya, bukan ahli bid'ah, orang yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Capek kan kalau kita bicara dunia terus? Aduh, lagi-lagi dunia. Tetapi kalau bicaranya faedah agama, kita mendapatkan faedah paling tidak. Atau memberikan faedah paling tidak. Atau kita saling murajaah. Yang berikutnya adalah difa' anil akh. Membela saudaranya. Tadi sudah disinggung, seingat saya, tapi belum dibacakan dalilnya. Dalilnya adalah hadis dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumil qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka niscaya Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka nanti yaumul qiyamah. Jazakallahu. Saya ulangi. Dari Abi Darda, man radda an 'irdi muslimin, siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan selamatkan wajahnya dari api neraka nanti yaumul qiyamah. Akhrajahu Ahmad wa sahahahu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kalau benar mau mupuk ukhuwah, kalau benar ingin merajut ukhuwah, maka belalah kehormatan saudaramu. Bukan malah menjatuhkan kehormatan saudaramu, kemudian berkata mari kita ukhuwah. Dari mana engkau akan merajut ukhuwah kalau engkau sendiri menjatuhkan kehormatan saudaramu? Ucapan dan perbuatan
kontradiksi, bertentangan, ini keanehan. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya tawadhu', saling tawadhu'. Berapa kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat orang-orang beriman. Di antaranya Allah katakan adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Adillatin 'alal mu'minin, mereka saling merendah sesama orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, tetapi tegas, mulia di hadapan orang-orang kafir. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Sebaliknya, sombong atau saling sombong akan merusak ukhuwah, akan memporak-porandakan barisan kaum muslimin, barisan ahli sunnah. Saling sombong, saling membanggakan diri. Apa makna sombong? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dia itu hadis arba'in aja nggak hafal. Seperti kejadian yang banyak terjadi di tengah-tengah hajuriyah. Senangnya meremehkan orang lain dengan kata-kata seperti itu. Ini barakallahu fikum yang akan merusak keadaan para salaf. Tidak sama dalam masalah itu. Dalam masalah hafalan. Para tabi'in juga tidak sama. Berbeda-beda keadaannya. Tapi mereka tidak saling menjatuhkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saling tawadhu' adalah sifat para sahabat. Maka kalau kita mengaku salafi, pengikut salaf, maka ikutilah akhlak mereka. Ikutilah akhlak salaf. Sebagaimana kita mengikuti akidah mereka, mengikuti syariat mereka, ikuti pula akhlak mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Siapa yang ma'ahu? Para sahabatnya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka yang bersamanya ini para sahabat, a'izzah di hadapan orang kafir, sangat mulia, gagah, tidak minder, tidak merendah di hadapan orang kafir. Tetapi sesama mereka ruhama bainahum, saling menyayangi, saling merendah, saling menghormati. Silakan antum dulu. Beberapa ulama diriwayatkan sampai saling mundur karena ingin saudaranya masuk duluan. Jangan saya, kamu lebih dulu masuk. Tidak bisa, kamu yang lebih dulu. Engkau lebih umur dariku, tapi engkau lebih alim dariku. Ini tawadhu' namanya. Dan ini juga akan menumbuhkan saling cinta. Mengapa? Karena saling menghormati. Bukan saling meremehkan, bukan saling merendahkan. Dan masih banyak perangkat-perangkat lain yang merupakan perangkat untuk merajut ukhuwah, sehingga kita dakwah dengan saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung, saling cinta-mencintai akan indah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.